Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah khutbah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat yang bisa kita ukur maupun nikmat yang begitu besar yang tidak mungkin kita ukur. Nikmat yang terus kita menjadikan diri kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Yang kadang justru kita lupakan adalah kenikmatan yang Allah titipkan melalui jiwa ataupun raga ini. Kita masih bisa melakukan aktivitas, berarti Allah masih mempercayakan berbagai macam nikmat untuk kita. Semoga dengan terus kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmatnya untuk kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Khatib dan umumnya kepada para jamaah. Marilah kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang dapat menumbuhkan amal saleh yang nyata sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita pada Jumat pertama di bulan Rajab, salah satu di antara bulan haram, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Di antara ayat tersebut dikatakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram yang Allah ciptakan dari 12 bulan dalam satu tahun. Yang 3 mutawaliyat senantiasa bersambung, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang 1 terpisah, yakni bulan Rajab, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengisyaratkan banyak orang yang melupakan bulan ini karena tadi dia terpisah di antara 3 bulan haram lainnya. Padahal Rajab ini merupakan juga bulan haram di mana kita ketika beribadah di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan dari mulai salafun salih dulu sampai sekarang yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajabah. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini.
wa Sya'ban, berkahi pula nanti kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, agar ketika keberkahan itu diberikan Allah pun sampaikan kita pada bulan Ramadan dengan keadaan yang terbaik. Rajab bisa dijadikan sebagai satu momentum, dan kadang manusia sangat butuh dengan adanya momen hari kelahiran, hari kemerdekaan, ataupun peristiwa-peristiwa yang ada dalam satu tahun, kadang menjadikan manusia teringat pada satu momen. Maka begitupun dengan bulan Rajab, di mana tercatat dalam sirah Rasulullah SAW diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah salat yang 5 waktu, dengan berbagai macam perjuangan Rasulullah SAW sampai akhirnya berada pada kewajiban yang 5 waktu. Ini menjadi sebuah momen bagi kita untuk memperbaiki kembali salat kita. Jangan-jangan selama ini kita baru menjalankan dan melakukan serta membaca bacaan salat, melakukan gerakan salat, dan belum betul-betul melaksanakan salat itu sendiri. Bagaimana niat kita? Padahal ketika dibaca dalam iftitah salah satunya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, kita bilang. Tapi kita lihat pada diri kita, jangan-jangan sholatnya kita selama ini hanya minta satu kedudukan jabatan kepada Allah. Jangan-jangan sholat kita hanya minta rezeki berlimpah kepada Allah. Jangan-jangan sholat kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan-keinginan kita, berarti belum lillah. Maka momentum Rajab ini menjadikan kita mengingat kembali untuk apa sholat kita. Sedangkan sholat merupakan barometer daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Hal yang paling pertama nanti dihisab, dan kita harus yakin adanya hari perhitungan. Kita harus yakin, kalaupun saat ini kita disuruh sholat, diperintahkan sholat, dan kita masih menjawab nanti dulu, urusan saya belum beres, nanti dulu, pekerjaan saya belum selesai. Kita lihat di dalam kuburan sana, apakah para jasad itu sudah selesai urusannya? Belum, para hadirin. Bahkan berapa banyak orang yang wafat masih menyelesaikan pekerjaannya dan tidak tuntas. Berapa banyak yang wafat masih disibukkan dengan urusannya dan tidak tuntas. Karena sejatinya kita tidak menunggu urusan kita selesai, pekerjaan kita beres. Dan nanti yang pertama kali dihisab yaumul qiyamah pada seorang hamba adalah salatnya. Bahkan dilanjutkan, fa in salahat salaha sairu amali, kalaupun salatnya itu baik, bagus, maka semua amal-amal ibadahnya pun akan dinilai baik oleh Allah. Wa in fasada, tapi kebalikannya, kalau salatnya saja dia sudah buruk, maka buruklah amal ibadah yang lainnya. Sehingga salat menjadi sebuah barometer, ukuran timbangan pertama sebelum Allah melihat bagaimana puasanya, sebelum Allah melihat bagaimana sedekahnya, sebelum Allah melihat amal yang lain, yang pertama kali dilihat adalah salatnya. Tapi kita harus akui, satu ibadah yang paling mudah ditinggalkan oleh manusia adalah salat. Berapa banyak orang yang mudah meninggalkan salat? Maka disampaikan dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'di ma khalfun adaa'us salat. Berapa banyak nanti sekelompok orang yang hadir setelahnya adalah kelompok yang mudah meninggalkan salat. Padahal ibadah salat inilah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bahkan ajarkan. Kalau kita buka sirah, tidak lama setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, turun surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7, turun surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7. Di situ sudah mulai perintah salat, dan malaikat Jibril yang langsung mengajarkan kaifiyatul wudu, bagaimana wudu dan bagaimana salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun belum diwajibkan kepada umatnya saat itu, tapi menjadi yang pertama diajarkan
oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan pula dalam surah Thaha ayat 132, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis salat, perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha. Dan tidak mudah Pak mengajarkan salat kepada keluarga kita. Tidak sedikit kita berpikir, biarkan anak-anak kita belum sholat, nanti kalau sudah waktunya, kalau sudah besar dia akan sholat dengan sendirinya. Tidak, para hadirin. Ajarkan, perintahkan, ajarkan keluargamu, perintahkan keluargamu untuk sholat, dan jagalah kesabaran terhadapnya. Karena Rasulullah SAW pun memerintahkan, muru auladakum bis salat wahum abna'as sab'i sinin. Ajarkan anak-anak kalian untuk salat saat umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'a 10. Dan mulai pukullah. Pukul di sini bukan berarti kita kasar, tapi betul-betul mengajak, mengajarkan anak kita saat berumur 10 tahun. Sedangkan kita tahu baik 7 tahun ataupun 10 tahun anak-anak kita belum masuk dalam kriteria baligh. Sedangkan baligh merupakan salah satu syarat sahnya atau syarat wajib salat. Salah satu syarat wajib salat baligh. Sedangkan anak umur 7 tahun atau 10 tahun belum sampai tingkatan bulugh, tapi sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka para hadirin rahimakumullah, jangan hanya mengajarkan tentang kebaikan dalam ilmu-ilmu dunia saja. Jangan hanya mengajarkan bagaimana sekolahnya, bagaimana usaha, bagaimana berbisnis, tapi ajarkan pula bagaimana sholat yang baik kepada anak-anak kita. Dan kita sebagai pemimpin keluarga pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Maka para hadirin rahimakumullah, jadikanlah momentum bulan Rajab ini di mana para muarrikh, para sejarawan mencatat disinilah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menerima perintah salat yang 5 waktu. Kita jadikan momen ini sebagai peningkatan terus terhadap salat kita. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap salatnya istri kita, bagaimana tanggung jawab kita terhadap salatnya anak-anak kita, yang itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita selaku kepala keluarga. Termasuk kita terus memperbaiki kualitas salat kita. Kita jadikan betul-betul salat kita lillah. Maka ketika lillah, saat kita bekerja, saat kita sibuk, terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tahu bahwa Allah adalah yang maha besar. Kita berani meninggalkan segalanya hanya untuk sebentar saja menuju sholat. Dan sholat pun mengajarkan kepada kita betapa rendahnya kita untuk terus merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, Allah tidak mandang kita siapa, berapa banyaknya harta kita, berapa banyaknya jabatan kita, tapi kita mampu meletakkan bagian paling terhormat sejajar dengan kaki kita. Sesungguhnya salat mengajarkan terus ketawaduan dan kerendahan hati kita. Maka para hadirin rahimakumullah, marilah kita jaga momentum bulan Rajab ini untuk terus kita memperbaiki kualitas salat kita, karena salat kitalah nanti yang menjadi barometer atau ukuran utama terhadap ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan keluarga kita menjadi orang-orang generasi-generasi yang Allah mudahkan untuk menjaga salat, dan Allah terus memperbaiki kualitas ibadah salat kita dan terus menerima ibadah-ibadah kita. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.